Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi ini kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah, ini kita memang kemarin mendapat apresiasi juga dari Ketua Persada. Kegiatan yang seperti ini tetap kita langsungkan. Kita mengingatkan diri kita tentang bacaan-bacaan kita agar kita juga semakin hari semakin lancar ya. Yang mungkin dulunya masih gradul-gradul ya. Nah, mungkin sekarang insya Allah sudah mulai lancar. Saya yakin itu karena semakin dilatih semakin bisa. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini sebenarnya kita punya inspirasi dari Al-Quran. Inspirasi kita untuk produktif di pagi hari, yang kita melihat salah satu tadi yang dibaca Mbak Winda ya, ini banyak ya, mulai dari kita diminta bersegera kepada ampunan Allah, wasari'u ila maghfirah ya, bersegeralah kepada ampunan Allah, mirrabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ampunan Allah itu dari Tuhanmu, dari Tuhan kalian, dari Tuhan kalian, wa jannatin arduha, dan surga ya yang seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luas langit dan bumi. Makanya dulu ada orang mengatakan sahabat Nabi itu pada saat panas-panas siang itu, kata Rasul, ini adalah sengatan daripada neraka. Jadi ada yang bilang tidak terpisah sebenarnya secara alam, secara tapi alamnya beda. Nah, orang-orang yang bersegera itu di sinilah uiddat lil muttaqin, itulah orang-orang ya bertakwa. Nah, siapakah sebenarnya orang-orang yang bertakwa? Di sini Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak fis sarra'i. Berinfak itu fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan sempit dan lapang. Jadi dalam keadaan lapang dan sempit itu harus tetap berinfak. Porsinya nggak harus besar, makanya perbedaannya nanti kalau zakat itu ada ukurannya, tapi kalau infak itu ya sebenarnya tergantung bagaimana kemampuannya di situ. Sempit ya berapa, lapang ya berapa. Wal kadhiminal ghaidho, di sini dia menahan marah, menahan emosi. Jadi orang yang bertakwa itu seperti infak, kemudian juga dia menahan marah. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Jadi orang-orang yang bertakwa itu diantara ciri-cirinya begitu, dia bisa menahan marah, kemudian juga dia memaafkan semua manusia. Ada yang bilang saya bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Nah, kadang-kadang itu adalah boleh jadi itu dalih juga, ya nggak bisa memaafkan, tapi kadang-kadang masih ada kelihatan ya. Maka di situ bagaimana cara memaafkannya ya? Ya harus mulai sedikit demi sedikit. Cara memaafkan orang itu adalah dengan mendoakan dia kebaikan. Yang kedua adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikannya. Karena kalau semakin hari terus melihat keburukannya, maka kita tidak bisa memaafkan. Cara untuk memaafkan diantaranya adalah mendoakan kebaikan, meskipun kita mungkin dijahati ya. Keren itu adalah bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Keren itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, di situ. Karena apa? Wallahu yuhibbul muhsin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga di sini Allah sampaikan walladzina idza fa'alu fahisah. Dan orang-orang yang apabila dia melaksanakan atau melakukan fahisah, perbuatan yang keji ya. Dalam tafsir Jalalain juga sampaikan ini perbuatan zina contohnya. Au dzalamu anfusahum, atau menganiaya diri sendiri atau mendolimi diri sendiri. Ini lebih ringan daripada fahisah. Maksudnya mungkin maksiat ringan. Jadi apabila dia melaksanakan atau melakukan perbuatan fahisah, au dzalamu anfusahum, dia melakukan perbuatan keji atau dolim, mendolimi dirinya sendiri atau maksiat yang ringan. Zakarullahu, dia mengingat Allah. Ya, dia mengingat Allah ya. Sebagaimana Yusuf ketika digoda wanita yang aman, cantik orang itu, kemudian Yusuf berkata, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah.
seketika itu seluruh nafsunya hilang. Jadi dia mengatakan ketika sudah mulai berbuat maksiat, sudah mulai tampak ini kemaksiatan, ini salah nih, maka kita harus di sini adalah sampaikan zakarullahu fastaghfaru lidunubihim, dan kemudian dia minta ampun atas dosanya. Jadi orang yang bertakwa itu dia senantiasa ketika melaksanakan dosa atau maksiat atau perbuatan negatif ringan ataupun berat, dia kerasa ini salah nih, kayaknya saya harus berubah nih gitu. Kayaknya saya harus melakukan perubahan ini gitu ya. Ya itu seperti itu. Dan mohon ampun kepada Allah atas dosanya. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni kecuali Allah? Dia mengatakan, siapa yang mengampuni kecuali Allah? Enggak ada. Maka yang mengampuni dosa kita adalah Allah. Dia mengatakan, dia berpikir seperti itu. Ini kalau saya enggak minta ampun sama Allah, siapa lagi yang mengampuni? Maka di sini walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan di sini dia tidak meneruskan perbuatannya atas perbuatannya, dan sedangkan dia mengetahui. Jadi orang yang bersalah tadi itu, orang yang bertakwa tadi itu ketika berdosa, kemudian dia mengingat Allah, mohon ampun sama Allah, dan kemudian dia betul-betul yakin cuma Allah yang bisa ngampuni, dan kemudian tidak meneruskan perbuatannya. Luar biasa Allah sampaikan di sini wahum ya'lamun, dan kemudian sebenarnya dia adalah mengilmui. Artinya orang-orang seperti dia mengilmui. Ya'lamu tidak hanya di sini tahu ya, tapi konteksnya ilmu. Dia mengilmui itu semua. Oh saya salah. Kemudian saya ingat Allah gitu kan. Kemudian dia mohon ampun sama Allah. Kemudian dia tidak meneruskan perbuatannya karena dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Nah itulah adalah salah satu diantaranya orang-orang bertakwa. Apabila kita berbuat salah, maka di sini kita terus mengingat Allah supaya apa? Supaya tidak meneruskan perbuatan itu. Biasanya orang meneruskan perbuatan itu telah membunuh mata hatinya, telah mengingkari keberadaan Allah. Wah ini kayak nanti mungkin ini. Makanya talbis iblis ya. Talbis itu adalah sebuah panah ya, sebuah cara iblis untuk merayu manusia. Ya. Itu adalah panah yang paling disuka iblis adalah panah namanya panah taswif. Apa itu? Taswif itu adalah takjilu taubat. Panah taswif itu adalah takjilu taubat. Apa itu? Menunda-nunda taubat. Makanya muncul takjil ya. Takjil itu kan adalah nah ini adalah panah taswif yang disuka iblis adalah agar hamba Allah, agar orang beriman itu adalah menunda-nunda taubat. Namanya panah taswif. Nah disinilah kita tidak boleh, jangan terperdaya itu. Makanya segera adalah wasari'u ila maghfirah. Perbuatan apa aja negatif kaitan dengan perbuatan mungkin alhamdulillah ya, mungkin indisipliner, mungkin terkait dengan perbuatan yang tidak berguna, atau perbuatan yang dikatakan tadi dzalamu anfusahum. Jadi kedzaliman yang ringan mungkin ya. Nah, mencoba kita memulai dari hal yang kecil itu. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan inspirasinya, mudah-mudahan bermanfaat.